Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan ini, saya akan mereview jurnal internasional bereputasi yang dimiliki oleh Budapest University of Technology and Economics. Universitas ini ada di negara Hungaria, di kota Budapest. Budapest merupakan ibu kota dari negara Hungaria. Di sini ditulis bahwa jurnal, scientific journal, jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Budapest University of Technology and Economics, dipayungi oleh satu payung begitu ya, yang disebut dengan Periodica Polytechnica ya. Jadi Periodica Polytechnica merupakan nama payung yang memayungi semua jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Budapest University of Technology and Economics. Oke, kita coba lihat ada berapa jurnal. Yang pertama, Periodica Polytechnica Arsitektur. Yang kedua, Periodica Polytechnica Chemical Engineering. Yang ketiga, Periodica Polytechnica Civil Engineering. Yang keempat, Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science. Yang kelima, Periodica Polytechnica Mechanical Engineering. Yang keenam, Periodica Polytechnica Social and Management Science. Yang ketujuh, Periodica Polytechnica Transportation Engineering ya. Oke, sebelum saya mereview jurnal-jurnal di bawah Periodica Polytechnica, kita lihat dulu peta Hungaria ya. Nah, klik. Ini adalah map dari negara Hungaria. Jadi negara Hungaria merupakan salah satu negara di benua Eropa. Letaknya di tengah dari benua Eropa. Negara Hungaria di sebelah utara berbatasan dengan Slovakia. Lalu di sebelah timur ada Rumania. Lalu di sebelah barat ada Austria dan Slovenia. Ya. Austria dan Slovenia. Kemudian di sebelah selatan ada Kroasia, ada Serbia. Itu adalah sepintas tentang negara Hungaria. Kita kembali ke jurnal yang diterbitkan oleh Budapest University of Technology and Economics ya. Ada 7 jurnal yang sudah saya sebutkan tadi yang dapat dilihat di video ini. Kita coba lihat mana di antara ketujuh jurnal ini yang sudah terindeks Scopus. Kalau sudah terindeks Scopus, apakah dia termasuk jurnal bereputasi? Ya, ingat menurut panduan PAK ya, pengajuan angka kredit yang kita ikuti ya sebagai akademisi di Indonesia, bahwa jurnal internasional bereputasi memiliki SJR di atas 1. Nanti kita akan lihat kalaupun terindeks Scopus mana yang termasuk jurnal internasional saja dan mana yang termasuk jurnal internasional bereputasi.
Saya ulangi, yang jurnal internasional biasa dianggap sebagai jurnal internasional saja ketika SJR-nya di bawah 1. Ketika SJR-nya di atas 1, maka dianggap jurnal internasional bereputasi. Oke, kita coba lihat yang pertama, Periodika Politeknika Arsitektur. Kita klik. Oke, langsung saja kita lihat indeksasinya ya. Nah, di sini belum ada Scopus. Di sini juga dituliskan baru Google Scholar, ProQuest, dan Ikonda. Jadi, jurnal ini Periodika Politeknika Arsitektur belum terindeks Scopus. Jadi jelas bukan termasuk jurnal internasional bereputasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa tahun yang akan datang jurnal ini akan terindeks Scopus ya. Oke, karena ini belum terindeks Scopus, maka kita lanjut saja ke jurnal yang kedua ya. Kita back. Yang kedua adalah Periodika Politeknika Chemical Engineering. Kita klik. Coba kita searching dulu. Ya, sudah terindeks WOS, Web of Science, dan sudah terindeks Scopus dan beberapa pengindeks internasional ya. Tapi kita yang utama dia sudah terindeks WOS dan sudah terindeks Scopus ya. Lalu kita lihat dulu berapa SCR-nya. Kita lihat, saya sudah mencarinya di skema GoCR. Ya, Periodika Politeknika Chemical Engineering, H-indeksnya 22, tipenya jurnal, mulai terindeks di Scopus 1968 sampai 2021 ya. Kenapa tidak 2022? Karena 2022 masih berjalan ya. Nanti di tahun 2023 akan dievaluasi lagi, lalu dihitung parameter-parameternya seperti SJR, seperti set per doc ya, set per dokumen, nanti akan dihitung lagi dan akan muncul nilai di tahun 2023 untuk 2022 ya. Jadi misalkan sekarang 2022, maka data paling update yang dapat diolah adalah 2021 ya. Karena 2022 masih berjalan. Nanti di tahun 2023 akan diupdate lagi, biasanya bulan Mei atau Juni, diupdate lagi untuk 2022 begitu ya. Maka nanti di tahun 2023 di sini akan berganti 1968 sampai 2022 begitu ya. Jadi ini memang masih, kalau tertulis seperti ini berarti sampai sekarang masih terindeks Scopus ya. Sekarang kita lihat kuartilnya. Ingat kuartil itu ada 4 ya. Q1, Q2, Q3, dan Q4. Q1 lebih baik dari Q2, Q2 lebih baik dari Q3, Q3 lebih baik dari Q4 ya. Jadi Q1 lebih baik dari Q2, Q2 lebih baik dari Q3, Q3 lebih baik dari Q4. Yang terbaru kita lihat, yang terbaru adalah Q2. Jadi sekarang ya, saat ini Periodika Politeknika Chemical Engineering atau saya singkat saja PPCE, levelnya adalah Q2 ya. Jadi cukup bagus ya, cukup bagus. Kalau Q1, Q2 itu menurut saya bagus ya. Q3, Q4 ya cukup ya, cukup. Kalau Q1, Q2 saya rasa itu sudah bagus ya. Paling bagus untuk Q1. Jadi levelnya adalah Q2. Kita lihat SCR-nya.
ya SCR-nya adalah 0,38. Jadi jelas di atas 0,1 sehingga PPCE termasuk jurnal internasional bereputasi ya. Yang sangat direkomendasikan bagi kita ya seorang akademisi untuk pengajuan angka kredit karena nilainya poinnya besar ya. Jika kita mempunyai publikasi di jurnal internasional bereputasi. Oke, maka kita akan mereview jurnal ini ya. Kita lihat jurnal ini PPCE diterbitkan atau dipublish oleh fakulti ini ya. The faculty Faculty of Chemical Technology and Biotechnology of the Budapest University of Technology and Economics ya. Dan dia mulai aktif tahun 1957 ya. Jadi mulai mengeluarkan terbitan yang pertama di tahun 1957, tetapi mulai terindeks Scopus di tahun 1968. Jadi 11 tahun ya, 11 tahun kemudian dari pertama kali publikasi baru terindeks Scopus. Frekuensinya quarterly, jadi setahun 4 kali ya, setahun 4 kali. Lalu nah ini menarik ini ya, yang menarik di sini. Jadi jurnal ini adalah Diamond Open Access Journal ya. Apa itu? Publishing and downloading artikel free ya. Keduanya free. Seandainya kita sebagai author atau penulis ingin mempublikasikan artikel kita di PPCE, maka kita tidak dikenai biaya apapun ya. Submission, proses review maupun publikasi tidak dikenai biaya alias gratis. Lalu ketika kita sebagai reader ya, pembaca, kita juga bebas tidak dikenai biaya untuk membaca dan mendownload artikel yang diterbitkan oleh PPCE. Nah, jurnal ini menarik ya. Karena kita sebagai penulis free, gratis, kita sebagai pembaca juga gratis. Di beberapa jurnal memang ada ketika kita submit kita sudah dikenai charge. Kita harus sudah membayar biaya sekian gitu ya. Nanti setelah diterima kita diminta membayar lagi ya untuk biaya publikasi. Ada jurnal seperti itu. Ya, kalau PPCE ini sangat menarik dan saya sangat merekomendasikan ya kepada teman-teman karena gratis, levelnya Q2, SCR-nya di atas 0,3 ya. Tadi sekitar 0,38. Jadi tinggi. Lalu apalagi kita coba baca lagi ke bawah. Nah ini adalah proses reviewnya ya. Jadi setiap paper, setiap artikel yang disubmit di jurnal PPCE akan direview ya, akan dievaluasi melalui blind peer review. Artinya proses review buta. Apa itu? Jadi ketika artikel kita submit di jurnal PPCE, nanti editor akan mengirimkannya ke reviewer.
artikel atau paper yang dikirimkan ke reviewer itu sudah tidak ada nama kita, sudah tidak ada afiliasi kita. Jadi reviewer tidak mengetahui paper ini punya siapa dan dari institusi mana gitu ya. Sehingga diharapkan proses reviewnya berjalan objektif ya, tidak subjektif. Dan jumlah reviewernya 2. Di sini dijelaskan at least 2. Paling tidak minimal 2 reviewer. Ya, ini kebijakan dari PPCE. Kemudian untuk mengecek tingkat plagiasi, jurnal PPCE menggunakan Crossref Authenticate untuk mengecek tingkat plagiasi. Tetapi di sini PPCE tidak menuliskan secara jelas berapa persen kesamaan yang diizinkan oleh PPCE. Ya. Ada jurnal pada video saya sebelumnya di IJE, kalau tidak salah 15 ya, jadi harus di bawah 15%. Kalau PPCE ini tidak menuliskannya, tetapi saya menyarankan kepada teman-teman untuk amannya persentase plagiasi maksimal 10% ya. Jadi jangan lebih dari 10%. Itu saran dari saya. Insya Allah aman. Di bawah 10% pasti aman. Oke. Ya, ini tadi sudah kita baca ya. Kita cek tadi di awal bahwa PPCE terindeks oleh Web of Science, Scopus, dan beberapa badan pengindeks internasional yang lainnya ya. Coba kita lihat online first. Apa ini online first? Online first itu artikel yang sudah diterima oleh PPCE tetapi masih mengantri ya untuk penomoran volume, untuk pemberian volume, nomor, halaman, dan tahun ya. Dia masih proses antri. Jadi saya ulangi, online first ini artikel yang sudah melalui proses review, sudah diterima ya, sudah versi final tapi belum final banget karena masih belum jelas artikel ini masuk volume berapa, nomor berapa, dan halaman berapa. Ya, jadi ibaratnya ini masih di waiting room ya. Masih di tempat menunggu untuk pemberian volume, nomor volume, kemudian nomor isu, kemudian nomor halaman dan tahun. Jika sudah diterbitkan di online first, nanti gilirannya ya, kalau sudah masuk gilirannya dia akan diterbitkan di current. Ya, ini adalah current. Kita coba lihat di current ini volume 66 nomor 2 ya. Ini current itu berarti saat ini saat video ini dibuat yaitu bulan Mei 2022, volumenya 66 nomor 2 ya. Nomornya dari 167 sampai ini 167 ya. 167 sampai yang terakhir 339 ya, 339. Tetapi ini masih bisa menambah nanti. Nah, ini kebijakan dari jurnal PPCE ya. Dia akan menambah, kalau menambah berarti yang di online first ya atau yang di waiting room tadi akan dimasukkan ke sini kemudian diberi nomor ya. Diberi nomor halaman, volume berapa, nomor berapa, tahun berapa. Tapi jika dirasa cukup,
maka bisa jadi yang online first tadi, artikel yang masuk di online first, bisa saja ditahan dulu untuk diterbitkan di isu yang berikutnya, yaitu volume 66 nomor 3 tahun 2022. Nah, ini kebijakan dari masing-masing jurnal. Oke, coba kita kembali lagi ke online first. Tanyanya begini, apakah artikel yang sudah diterbitkan, ini kan online first, berarti kan dia jelas sudah online ya, sudah bisa diakses. Apakah artikel yang sudah bisa diakses tetapi belum memiliki volume, nomor, halaman, dan tahun sudah bisa disitasi? Jawabannya bisa ya, karena sudah memiliki DOI. Kita coba lihat salah satu ya. Misalkan ini current status of biological biogas upgrading technologies ya. Kita klik. Oke. Kemudian kita lihat. Kita lihat. Nah, ya. Ini adalah tampilan dari online first. Coba kita lihat yang di current ya. Yang current. Jadi tampilan yang current dengan arsip ini sama saja ya. Coba yang current dulu ya. Misalkan ini ya, misalkan ini. Misalkan ini ya. Kita klik. Ya, ini adalah tampilan untuk yang current ya. Current itu berarti ya sudah final ya, sudah final dan sudah tidak dapat diubah lagi. Kalau online first dia sudah final tetapi belum memiliki volume, nomor, halaman ya. Di beberapa jurnal bahkan yang versi accepted ya, versi yang diterima belum final proof, belum versi final itu juga sudah bisa diterbitkan online ya. Tetapi tulisannya dalam masih versi accepted ya. Biasanya jurnal-jurnal yang besar seperti Elsevier ketika kita submit dan diterima ya, diterima versi accepted-nya sudah diterbitkan, sudah bisa diakses online. Tetapi di tengah-tengah ada watermark tulisannya accepted manuscript, biasanya seperti itu. Ya. Jadi itu kebijakan jurnal. Oke, kita lihat perbedaan antara yang versi final dengan yang belum memiliki volume, nomor, dan halaman ya. Atau yang masih di online first. Oke, seperti ini bentuknya. Ini adalah online first ya. Sekali lagi saya tunjukkan. Nah, jadi sudah ada, ini yang penting. Sudah jelas dia masuk volume berapa, nomor berapa, halamannya berapa sampai berapa, tahunnya berapa. Kalau online first dia belum ya. Dia baru seperti ini. Dia belum memiliki volume berapa, nomor berapa, halaman berapa, tahun berapa. Ya. Tetapi dia sudah memiliki DOI. Jadi menurut saya ini sudah bisa disitasi karena sudah memiliki DOI. Oke. Sekarang itu adalah perbedaan ya antara tampilan untuk online first dengan yang tampilan final. Lalu apa itu arsip? Arsip adalah daftar atau kumpulan terbitan-terbitan dari awal ya, dari 1957 tadi sampai sekarang. Sini versi lengkapnya. Kalau current adalah versi terbaru. Sorry. Current adalah terbitan paling anyar atau terbitan paling baru. Itu current ya.
Kalau arsip adalah kumpulan terbitan dari awal PPCE menerbitkan sampai yang terbaru. Yang terbaru adalah volume 66 nomor 2 2022. Itu ya. Oke. Sekarang saya akan mengomentari tampilannya ya. Tampilan dari terbitannya. Ini adalah terbitan versi final ya. Oh, sorry, ini Kak online first. Kita lihat saja yang versi final. Oke, versi final ini ada volumenya ya. Bagus, ada nomornya, ada halamannya, ada tahunnya. Jadi artikel ini jelas, artikel ini berada di volume berapa, nomor berapa, dan memiliki halaman berapa, dan tahun berapa. Judulnya, oke, lalu ada autornya, lalu ada afiliasinya, ya. Lalu ada corresponding author. Jadi lengkap ya, dari awal sampai sini sudah lengkap. Kemudian ada history, artikel history. Disubmit tanggal 12 Agustus 2021, diterima 25 Oktober 2021. Ya, jadi dari submit sampai accepted-nya hanya 2 bulan ya, hanya 2 bulan lebih sedikit. Ya saya bulatkan ke atas saja 3 bulan gitu ya. Ya, 12 Agustus 2021 sampai 25 Oktober 2021. Ini sebenarnya 2 bulan lebih 13 hari ya. Atau saya bulatkan ke atas 3 bulan begitu ya. Cukup cepat ya. Cukup cepat. Sudah open access. Lalu gratis ya, sebagai autor kita gratis. Kualitasnya Q2, SCR-nya 0,38, proses reviewnya cepat. Hanya 2 sampai 3 bulan. Publish online-nya 24 Januari 2022. Publish online-nya kalau kita hitung Oktober, November, Desember, Januari. 3 bulan ya. Dari diterima kemudian publish online-nya 3 bulan. Lalu secara resmi masuk dalam volume 66 nomor 2. Tetapi ini sebenarnya artikel history ini sudah cukup ya. Tapi yang lebih lengkap lagi jika ada tanggal history kapan artikel ini selesai direvisi. Ya, biasanya kan ada proses revisi ya. Jadi artikel kita submit, kemudian direview, lalu jika ada yang kurang dikembalikan lagi ke author, author merevisi lalu dikembalikan lagi ke disubmit lagi ke jurnal. Nah, tanggal submit untuk revisi submit untuk artikel versi yang telah direvisi, nah itu biasanya ditulis ya. Jadi penerbit besar seperti Elsevier biasanya dituliskan. Tetapi seperti ini pun sudah cukup lengkap. Oke, kita lihat abstraknya ya. Ya ada, kemudian keywordnya ada. Oke. Kita lihat introduction-nya. Jadi introduction-nya ini biasanya ada yang menjorok ya. Ada yang kebijakannya menjorok tapi PPCE dia tidak menjorok. Jadi semuanya rata kiri ya. Semuanya rata kiri kanan ya, rata kiri kanan. Di beberapa jurnal memang ada yang kebijakannya ini line pertama di tiap paragraf dia menjorok ke dalam ya. Oh ada ya. Jadi kebijakannya untuk kalimat pertama setelah title tidak menjorok, tetapi paragraf kedua, mulai paragraf kedua dibuat menjorok ya. Ini kebijakan dari PPCE. Ya, ini paragraf kedua menjorok, paragraf ketiga menjorok,
paragraf pertamanya tidak mencorok ya. Oke, kemudian ini title yang kedua, materials and method. Kemudian subtitlenya materials. Oke. Ya, gambarnya bagus ya. Kemudian tabelnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini menarik ini ya. Karena di sini biasanya kalau umumnya jurnal setiap gambar ya ditulis figur gitu ya. Tapi di PPCI ini jika bentuknya skema maka dia ditulis skema ya, skema dan gambar ada sendiri. Nah, di sini ada gambar sendiri. Biasanya umumnya jurnal itu entah itu gambarnya berbentuk gambar atau skema tetap ditulis figur gitu ya, gambar. Tetapi di PPCE ini skema boleh ditulis skema, lalu figur boleh ditulis sendiri ya. Nah, ini figur 1. Figur 2, figur 3. Figur 4, figur 5. Figur 7 ya. Oke. Ya. Oke, jadi seperti umumnya jurnal riset ya. Jadi ada pendahuluan, ada material and method, kemudian ada result and discussion ya. Kemudian ada conclusion, kemudian ada ucapan terima kasih ya. Nah, tetapi di sini biasanya ada conflict of interest biasanya gitu ya. Biasanya ada keterangan conflict of interest, tapi di sini tidak, kebijakannya atau formatnya tidak ditampilkan ya. Oke, itu adalah kelengkapannya ya. Jadi menurut saya tampilannya menarik. Jadi simple, tidak banyak warna, gambarnya jelas, tabelnya jelas. Lalu ada artikel historinya. Ya, menurut saya tampilannya menarik ya. Oke, tetapi saya belum melihat graphical abstrak ya. Mungkin kebijakannya tidak perlu dikasih ya. Karena di webnya juga tidak ada graphical abstrak. Tapi itu tidak merupakan unsur yang penting ya. Jadi unsur pentingnya untuk artikel jenis riset paper sudah terpenuhi di jurnal PPC ini ya. Oke. Lalu kita ke about ya. Kita ke about. Tadi kita sudah all and first, current sudah, arsip sudah. Kita ke about, focus and scope. Kita lihat nih, apa scope-nya. Jadi scope artikel jurnal PPCE ya. Jadi PPCE menerima artikel yang yang memiliki bidang kajian jelas ya karena judulnya chemical engineering, yaitu chemical engineering ya. Jadi eh, bidang yang dapat diterima ya, bidang kajian yang dapat diterima oleh PPC adalah chemical engineering. Meliputi environmental and bioengineering. Jadi meliputi teknik lingkungan dan bioengineering ya. Jadi yang berhubungan dengan teknik lingkungan juga boleh bisa masuk, yang berhubungan dengan bioengineering juga bisa masuk. Seperti tadi ini ya, ini kan termasuk bioengineering ya. Karena
Biogas itu diproduksi dari aktivitas mikroba. Ya, jadi termasuk juga bioengineering. Contoh lagi bioengineering itu misalkan produksi biodiesel ya dari mikroalga. Oke, kemudian, nah di sini dituliskan proses reviewnya dan editingnya sangat cepat, sangat pendek. Yaitu rata-rata ya, jadi rata-rata dalam 3 sampai 4 bulan dari submission, dari proses submission, artikel itu sudah di online first ya. Jadi urutannya kan begini. Artikel disubmit, kemudian ada proses review, kemudian diminta revisi, lalu accepted. Nah, setelah accepted baru online first. Setelah online first baru dimasukkan ke current issue ya, current issue. Nah, jarak dari submission sampai online first itu 3 sampai 4 bulan. Maka jarak antara submission sampai accepted tentu di bawah itu gitu ya. Itu di bawah itu. Ya kita anggap saja kita bulatkan ya, kita anggap saja online first itu adalah mendekati, artinya jarak dari diterima sampai online first itu kita anggap pendek ya. Sehingga waktu submission sampai diterima itu juga hampir 3 sampai 4 bulan. Kita anggap seperti itu ya. Maka prosesnya dari submission sampai diterima, atau secara jelas di sini dituliskan sampai online first ya, online first. Kalau online first kan jelas dia sudah diterima ya, sudah diterima, sudah dalam versi yang hampir final, tinggal menunggu antrian, itu 3 sampai 4 bulan. Jadi saya rasa waktunya juga tidak terlalu lama ya. Jadi 3 sampai 4 bulan itu saya rasa cukup ya, cukup, tidak terlalu lama. Kalau lama itu di atas 6 bulan itu lama. Dengan kualitas seperti tadi Q2, SCR-nya 0,38, free dan open access, waktunya juga cukup cukup singkat ya. Sedanglah 3 sampai 4 bulan, maka jurnal ini saya secara pribadi merekomendasikan untuk teman-teman. Lalu ini sama ya yang tadi di awal, bahwa publishing and downloading artikel free ya atau gratis. Oke, kita lanjut masuk ke submission. Submission ini pas submission, jika teman-teman ingin mensubmit artikel di sini, maka teman-teman harus register dulu. Jika sudah register, teman-teman bisa login. Kita lihat author guideline. Di sini bisa di-download ya, versi PDF. Tapi yang paling cepat kita template-nya saja. Kita coba lihat template-nya. Kita download template-nya. Ini adalah template dari PPCE. Ya. Nanti akan saya kasih link ya, linknya untuk mendownload template ini di deskripsi ya. Silakan teman-teman bisa mendownloadnya. Jadi teman-teman tinggal mengikuti saja. Di sini ada, sudah tahu ya apa jenis fontnya, lalu berapa ukurannya, sudah jelas, tinggal diikuti saja. Lalu di sini juga sudah jelas berapa jumlah kata di abstrak. Lalu keywordnya juga sudah jelas, dipisahkan dengan koma. Tinggal kita ikuti saja. Oke ya, saya rasa cukup jelas. Nanti saya akan taruh linknya untuk mendownload
template PPCE di deskripsi. Baik, kita kembali lagi ke websitenya PPCE. Oke, ya, saya rasa author guidelines segini banyaknya itu cukup diwakili dengan template ya. Tapi jika teman-teman masih belum jelas di template-nya, nanti teman-teman bisa membaca di author guideline-nya ya. Jadi about, nanti submission, nanti di sini akan jelas ya. Manuskrip, di manuskrip, kemudian ada title, subtitle ya. Ada tabel, kemudian simbol. Ya, jadi nanti teman-teman bisa membacanya. Tapi template itu sebenarnya sudah cukup ya. Sudah ringkas, sudah cukup, tinggal kita mengikuti. Nah, di sini yang jelas yang penting ini ya, revisi. Jika artikel kita yang kita masukkan ke PPCE diminta untuk perbaikan atau revisi. Nah, biasanya dikasih waktu 4 minggu atau 1 bulan. Ya. Setelah 4 minggu, maksimal 4 minggu ya. Jadi harapannya kita melakukan revisi kurang dari 4 minggu. Setelah selesai merevisi, kita diminta untuk meresubmit. Ya, meresubmit. Nah, biasanya tanggal ketika kita meresubmit artikel yang telah direvisi itu biasanya tanggalnya ya, itu biasanya dicantumkan juga di artikel history ya. Jadi di sini biasanya ada ya, biasanya ada di sini. Biasanya untuk jurnal-jurnal dari penerbit besar ya, seperti Elsevier gitu biasanya ada. Tetapi tidak ada masalah ya, karena utamanya kan submit, diterima, lalu publish. Kemudian, nah ini ya, ketika artikel kita diterima, kita diminta untuk final proof. Dalam waktu berapa? 72 jam. 72 jam itu sekitar 3 hari ya. 3 hari. Jadi memang prosesnya cepat. Ketika artikel kita diterima, lalu kita diminta untuk final proof. Apakah ada perbaikan atau tidak? Kalau ada perbaikan, apa? Dan perbaikan di sini ketika final proof tidak boleh perbaikan konten ya. Yang diperbolehkan adalah perbaikan redaksi biasanya. Dan itu tidak banyak. Kalau kita banyak, bisa saja artikel kita malah di reject ya. Intinya jangan terlalu banyak perubahan. Apalagi sampai mengganti banyak hal termasuk konten ya, itu nanti bisa jadi artikel kita malah di reject. Bisa jadi, tapi itu kebijakan dari masing-masing jurnal ya. Tapi saya pernah membaca ketika artikel kita sekian persen ada perubahan pada saat final proof, padahal kan final proof itu sentuhan akhir ya. Jadi sentuhan akhir kita untuk mengecek apakah komanya kita sudah betul menggunakan titik ya. Apakah ada typo. Nah, biasanya seperti itu final proof. Tetapi jika kita saat final proof malah mengganti banyak data, banyak tulisan, banyak pembahasan yang merubah sekian persen dari isi, itu bisa jadi artikel kita malah di reject ya. Tetapi saya lupa itu artikel itu jurnal apa, saya agak lupa. Tapi intinya jangan banyak-banyak ya ketika final proof. Secukupnya saja. Oke, kemudian kita langsung ke sini saja ya. Policy ini sepertinya udah umum. Jadi policy ini ya tadi di sini diamond open access, kemudian penulis disarankan untuk menyatakan bahwa submissionnya belum pernah diterbitkan sebelumnya ya. Ini biasanya dituliskan di cover letter.
biasanya dituliskan di cover letter. Kemudian nih jika penelitian kita melibatkan manusia, objek manusia dan atau hewan ya. Hewan ini berarti hewan yang bukan mikroba ya. Kalau mikroba tidak ada masalah, hewan di sini misalkan kelinci atau tikus gitu ya. Nah, kita harus mengkonfirmasi bahwa studi kita, penelitian kita dilakukan mengacu pada Helsinki Declaration ya. Nanti teman-teman bisa dibaca apa itu Helsinki Declaration. Tapi jika kita tidak melibatkan manusia dan atau hewan, maka kita tidak perlu terlalu detail di sini ya, karena kita tidak melibatkan manusia dan atau hewan. Nah, conflict of interest. Nah, biasanya conflict of interest itu dimasukkan atau ditampilkan di artikel biasanya ya. Tetapi ada juga memang yang tidak ditampilkan di artikel, tetapi perlu juga dituliskan di cover letter di sini ya. Nah, ini cover letter. Oke, ya. Kita coba lihat selanjutnya adalah editorial board. Editor in chief-nya bernama Christina Laszlo ya, dari Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungaria. Lalu International Editorial Board itu ada yang dari Botswana, Austria, Polandia, Prancis, Amerika, Australia, Slovakia, Amerika, United Kingdom, Romania. Ya, jadi ada Belanda, ada UK. Banyak ya. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa jurnal ini adalah jurnal internasional ya, karena editornya dari berbagai macam negara. Oke, kita lanjut ke kontak ya, kontak. Nah, ini kontaknya, editorial kontaknya, editor in chief-nya Christina Laszlo, ada emailnya, kita bisa meng-email jika ada sesuatu hal yang kurang jelas. Kemudian alamatnya juga sudah ada ya, alamatnya ya. Office-nya Periodika Politeknika Chemical Engineering ya, berarti office-nya itu tadi alamat dari kampusnya, yaitu Budapest University of Technology and Economics. Ini ya. Nah, ini alamatnya nih. Kita bisa PO Box ya. Tapi lebih simpel kita meng-email saja. Jika ada hal-hal yang kita belum paham atau ingin tahu. Oke. Oke, selanjutnya terakhir saya ingin mengomentari websitenya ya. Kita kembali lagi ke sini. Jadi website dari PPC ini cukup sederhana, tetapi informasi-informasi yang sangat penting sudah disampaikan dan dituliskan di dalam website. Tetapi lebih baik lagi ditambah ya terkait data-data statistik seperti berapa acceptance rate-nya ya, berapa manuskrip yang submit tiap tahunnya, berapa manuskrip yang diterima tanpa direvisi, diterima dengan revisi, ditolak tanpa review, ditolak dengan review. Nah, jika ada data-data itu, maka lebih lengkap lagi dan author bisa melihat
atau mendapatkan informasi yang lebih lengkap dari statistik tersebut gitu ya. Oke, pada umumnya saya menyimpulkan bahwa jurnal ini recommended ya. Jadi saya merekomendasikan kepada teman-teman khususnya yang di bidang teknik kimia ya. Teknik kimia meliputi teknik lingkungan dan bioengineering untuk mensubmit artikelnya di jurnal ini. Apa alasannya? Yang pertama, Diamond Open Access. Jadi kita author free charge, pembaca pun free atau gratis mengakses artikel kita sehingga peluang untuk disertasi untuk dibaca besar ya. Lalu kualitasnya Q2 dengan SJR 0,38. Lama waktu dari submission sampai online first tidak terlalu lama, yaitu 3 sampai 4 bulan. Ya. Baik, berikut adalah review untuk jurnal Periodika Politehnika Chemical Engineering ya. Selanjutnya di part kedua saya akan mereview Periodika Politehnika Civil Engineering dan Periodika Politehnika Electrical Engineering and Computer Science. Baik, terima kasih. Silakan komentar jika ada hal yang saya kurang jelas ya, atau ingin mendiskusikan sesuatu, silakan teman-teman bisa memberikan komentar atau pertanyaan atau pernyataan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.